Kembali lagi bersama saya Mr. Ik di channel Rumah Ali. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang solo hiking pindah alam. Cerita ini saya dapat dari akun Twitter Icat. Jika kalian ingin membacanya sendiri, saya akan kasih link di deskripsi. Tanpa banyak basa-basi, mari kita simak video berikut ini. Oke, kali ini saya akan menceritakan tentang solo hiking pindah alam. Sebuah kisah nyata yang terjadi pada seseorang yang bernama Ilham. Latarnya adalah di Bukit Taharu. Cerita ini saya ambil dari Twitter Icat. Tanpa banyak basa-basi, mari kita simak ceritanya. Ya, kali ini saya akan membawakan cerita solo hiking pindah alam. Kali ini saya akan berperan sebagai Icat, narasumber yang mengalami kejadian ini langsung. Oke, cerita ini dimulai Senin 2018. Pagi itu sekitar jam 6 pagi sebelum Ilham berangkat. Dia izin dulu nih ke istri dan orang tuanya untuk menuju ke kota Banjarmasin. Tapi Ilham ini izinnya bukan untuk mendaki, melainkan dia minta izin dengan alasan pekerjaan kepada istri dan orang tuanya ini. Singkat cerita, setelah Ilham izin ke mereka, Ilham pun berangkat sekitar jam 7 pagi dari kediaman rumahnya yang terletak di Sampit, Kalimantan Tengah, untuk menuju ke bukit ini yang terletak di Banjarmasin, dan jarak tempuhnya itu sekitar 8-10 jam lah, dengan melewati beberapa kota. Awal keberangkatan, Ilham tidak merasa ada hal-hal aneh apapun. Dia pun berkendara sendiri, melewati beberapa kota sampai akhirnya Ilham tiba di Banjarmasin itu sekitar pukul 4 sore. Di sini Ilham mutusin buat istirahat dulu sebentar nih di sebuah rumah makan yang kebetulan di situ adalah cabang di mana tempat dia bekerja. Di sini si Ilham makan dulu di tempat kerjanya ini, sekalian nemuin temennya yang bernama Anto buat nanya-nanya tentang bukit ini, karena si Anto itu pernah ke Bukit Taharu. Makanya si Ilham nemuin si Anto dulu sebelum melanjutkan perjalanan ke Bukit Taharu ini. Di sela-sela si Ilham makan ini, dia nanya kan ke si Anto, "Toh gimana dan bagaimana keadaan di Bukit Taharu? Gue mau kesana nih." Anto pun menjawab manisnya Bukit Taharu ini, di mana dia menjelaskan keindahan Bukit Taharu pada saat matahari terbit dengan awan yang mengelilingi lokasi perkemahan serta sejuknya embun pagi di sana. Wah, di sini si Ilham makin penasaran dong dengan cepet dan pengen cepet-cepet ke sana. Belum sampai di sini, Ilham pun bertanya lagi nih ke si Anto, "Toh di sana ada pantangan-pantangan enggak? Atau ada hal mistis di sana gitu?" Anto pun menjawab, "Ya ada coy, hati-hati aja Ham, jangan aneh-aneh pokoknya di sana," ucap si Anto. Singkat cerita, setelah Ilham makan dan bertanya-tanya kepada si Anto, Ilham pun memutuskan untuk ke warung terlebih dahulu untuk membeli perbekalan untuk menginap selama 2 hari 1 malam di sana. Dan setelah membeli perbekalan, dia pun pamit dulu ke si Anto sebelum melanjutkan perjalanan lagi untuk menuju ke lokasi tujuan tersebut. Akhirnya Ilham pun melanjutkan perjalanannya lagi dari pusat kota untuk menuju ke Bukit Tahura itu. Sekitar 45 menitan kurang lebih, sampai akhirnya dia di sana sekitar jam 6 sore atau pas banget maghrib lah. Dia sampai di gerbang utama atau pintu masuk bukit ini. Setelah sampai di pintu masuknya ini, di sana Ilham ngelihat ada 3 orang bapak-bapak nih yang jaga di sana. Ilham pun langsung nanya dong, "Pak, tiket masuknya berapa?" Salah satu bapak itu menjawab,
15 dek, itu untuk asuransi dan subsidi desa. Habis bayar tiket masuknya, si bapak itu pun bertanya lagi nih ke si Ilham, sendirian aja dek? Ilham pun menjawab, iya pak, sendiri aja. Bermalam atau tidak dek? Kata si bapak. Ilham menjawab, bermalam pak. Bapak menjawab lagi, berapa hari? Kenapa bermalamnya pas malam Selasa dek? Soalnya kalau malam kayak gini sepi dek di atas, sambil tersenyum. Ilham pun menjawab, ya pak, lebih suka kesunyian, hehe, sambil tertawa. Ya udah, hati-hati ya dek, kalau ada apa-apa langsung aja ke pos parkir ya. Ya pak, siap, ucap Ilham. Ilham pun bertanya lagi, pak, di atas ada warung gak pak? Oh ada dek, di pertengahan, di puncak juga ada, tapi kalau bukan hari libur itu tutup dek. Oh iya pak, makasih ya pak, ucap Ilham. Singkat cerita, setelah berbincang-bincang kepada bapak tersebut, Ilham pun melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke lokasi parkir yang sudah disediakan. Jadi itu dari pintu utama ini harus naik motor dulu menuju ke atas melewati air terjun segala macam sampai akhirnya terakhir pos parkirnya itu. Nah, sebelum Ilham sampai di lokasi parkir ini, hal-hal aneh mulai terjadi sama Ilham. Baru sekitar 5 menitan Ilham naik ke atas dari pintu utama. Di sini Ilham melihat air terjun nih. Namanya air terjun Putri Kembar kalau nggak salah. Setelah Ilham melihat air terjun ini, dia mutusin buat mampir dulu ke air terjun ini. Dan karena cuaca juga udah gelap dan emang udah malam, Ilham pun mengeluarin headlamp dan senternya nih untuk penerangan. Senter yang dibawa itu senter yang dicolokin ke powerbank itu. Dia turun dari motor, dia jalan ke air terjun itu. Sebelum Ilham sampai di air terjun itu, karena dia pakai headlamp, dari kejauhan Ilham melihat ada 2 gadis seumuran dia lagi duduk di atas batu kecil sambil bermain air dan tertawa-tertawa gitu. Di sini Ilham belum sampai ya di air terjunnya. Jadi 2 cewek itu kelihatan gerak-gerak headlampnya Ilham ini. Setelah si Ilham ngeliat mereka, dia kaget dong, plus seneng juga. Wah, ada cewek nih, malam-malam mandi pula. Hihi, lumayan buat cuci mata, ucap Ilham di dalam hati. Singkat cerita, si Ilham mutusin buat jalan lagi ke air terjunnya itu, mau nyampurin mereka ceritanya sambil modus-modus nanya-nanya gitu. Nah, sekitar 20 meter sebelum Ilham sampai, tiba-tiba powerbank yang dipakai untuk senter si Ilham mati nih. Spontan mata Ilham langsung tertera ke powerbanknya itu dong, dan sorot lampu headlampnya yang sebelumnya terarah ke 2 gadis itu otomatis terarah ke powerbank dia yang tiba-tiba mati. Di sini Ilham bingung nih, perasaan ini powerbank udah dicas penuh deh, kok malah mati sih. Akhirnya diketok-ketok tuh powerbank sama Ilham, gak nyala-nyala kan, sampai akhirnya 3 kali diketok baru nyala nih powerbank, dan lampu senternya pun otomatis nyala dong. Setelah lampu senternya udah nyala lagi, otomatis pandangan Ilham balik lagi dong ke 2 gadis itu. Nah, tapi setelah pandangan Ilham tertuju lagi ke 2 gadis itu, dan disitu Ilham kaget karena disitu nggak ada siapa-siapa. Dia coba cari kan itu 2 cewek kemana. Dia lihat ke kanan kiri, dia cek ke toilet juga yang kebetulan ada di dekat situ, dan 2 cewek itu benar-benar nggak ada. Sontak setelah mencari 2 gadis itu, gegetmu Ilham langsung balik lagi ke motornya cepat-cepat dan langsung melanjutkan naik lagi menuju ke pos parkir. Dan Ilham berkata, dia nggak tahu yang barusan dilihat itu orang apa bukan, tapi dia coba berpikir positif aja. Mungkin mereka sembunyi karena malu atau gimana gitu. Singkat cerita, akhirnya Ilham pun sampai nih di area parkir yang sudah disediakan. Di situ juga ada warung yang buka dan ada beberapa orang yang berkunjung. Setelah Ilham parkir motornya, Ilham mutusin buat ke warung dulu nih,
buat mandi, makan segala macam, serta mengecek kembali barang-barang yang udah dibawa, takut ada yang ketinggalan. Nah, selesai mandi, makan segala macam, di sini Ilham mutusin ngabarin orang rumah dulu nih, ngasih tahu kalau dia udah sampai gitu di sini. Gak lama selesai Ilham ngabarin orang rumah, datanglah seorang ibu-ibu berjualan jajanan kerupuk gitu. "Dek, mau beli kerupuk kah? Nginap di atas kan?" ucap ibu itu. Ilham pun menjawab, "Gak bu, terima kasih. Ya mau nginep bu." "Oh, sendiri aja kah? Berani ya?" ucap ibu itu. Dan setelah itu ibu itu pun langsung pergi aja. Singkat cerita, karena waktu semakin larut, udah sekitar jam 7-an, Ilham pun memutuskan bergegas untuk naik ke atas. Dan sebelum naik, Ilham bertanya dulu nih ke bapak yang jaga warung ini, "Pak, naik ke puncak lewat kanan atau kiri ya pak?" Dia pun menjawab, "Lewat kanan dek, naik aja lurus, terus pakai motor juga bisa. Kalau lewat kiri itu kebun binatang sama ada air terjun juga," kata beliau. "Oh iya pak, makasih banyak ya," ucap Ilham. "Sama-sama dek," kata beliau. Ilham pun berkata dalam hati sambil meninggalkan warung itu, "Pakai motor bisa, apa gue naik motor aja ya?" Jangan deh, takut hilang, karena di atas," kata si bapak yang jaga warung, "di atas kan gak buka. Ya udah, mending di sini aja lah, aman." "Oh iya, jadi itu jalur naiknya udah diaspal ya?" "Ya emang mungkin untuk sepeda motor juga." Singkat cerita, Ilham mulai naik sedikit demi sedikit sampai akhirnya tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam dan Ilham sudah hampir sampai di puncak. Nah, di sini Ilham merasa ada kejadian aneh. Di sini Ilham mendengar ada suara motor dari atas dan sebenarnya motor itu mau turun ke bawah. Di sini Ilham coba jalan agak ke pinggir dong. Makin lama kok makin deket itu suaranya, kata Ilham. Di sini Ilham minggir jalannya dan dia mencoba untuk memandang ke atas buat ngeliat mana motornya. Dan siapa sih malam-malam gini turun dari atas? Tapi kok nggak ada cahaya lampu motor sama sekali, dan motornya pun nggak lewat-lewat. Sampai akhirnya setelah Ilham terus memperhatikan itu, tiba-tiba sampailah dia di puncak tempat di sebuah warung dan di belakangnya itu jurang. Setelah Ilham sampai sini, dia lihat kok sepi, gak ada orang. Terus motor tadi kemana? Perasaan jalurnya cuma ini aja deh. Atau mungkin ada jalur lain kali, kata Ilham, biar rasa takut dia hilang. Akhirnya Ilham duduk dulu nih sebentar di warung ini dan dia mutusin untuk ngeluarin hammock dan matrasnya, karena di situ Ilham gak punya tenda dan penyewaan tenda pun cuma ada pada hari Sabtu dan Minggu doang. Jadi dari awal Ilham memang berniat untuk bermalam menggunakan hammock. Kalau hujan pun bisa dijadiin flysheet, kata Ilham. Jadi yang gak tahu hammock dan flysheet itu gini, hammock itu kayak yang ayunan diikat pohon gitu, dan flysheet itu kayak buat terpal gitu dah pokoknya. Lanjut lagi. Setelah Ilham ngeluarin barang-barangnya, dia lanjutin lagi dong ke atas, ke puncak tertinggi Bukit Tahura Sultan Adam ini. Dan setelah Ilham sampai di puncak, Ilham pun bertemu 4 orang pendaki di sana, 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Sebut saja namanya Ayu, Adi, Dimas, dan Januar. Sendiri aja kah bro? Ya bro, sendiri aja, ucap Ilham. Bermalam kah? Kata mereka. Ya bro, bermalam. Kalian gimana? Ucap Ilham. Mereka menjawab, sama bro, tidur deket tempat kita aja bro. Atau mau gabung di tenda kita juga gak apa-apa, kata mereka. Ilham pun menjawab, gak usah bro, gue di hammock aja. Makasih banyak atas tawarannya. Nah, setelah itu akhirnya Ilham mencari pohon nih untuk mengikat hammocknya itu.
ketemulah pohon yang berdampingan. Terus si Ilham memasang hemoknya. Selesai memasang hemok segala macam, karena Ilham gak bawa kompor pada saat itu, akhirnya Ilham memutuskan untuk bergabung sama mereka nih, untuk ngopi-ngopi lah, makan-makan segala macam, sampai akhirnya gak terasa waktu dan menunjukkan pukul 2 malam. Dan salah satu dari mereka berkata, udah yuk kita istirahat, udah jam 2 malam nih, besok kan kita harus bangun jam 5 pagi buat ngeliat sunrise. Akhirnya setelah itu mereka masuk ke dalam tenda mereka masing-masing, dan Ilham pun kembali ke hammocknya yang sudah dipasang itu. Oke, setelah itu Ilham sampai di hammock, dia tidur di situ, tidur ayam gitu sambil pakai AirPod yang harganya 60 ribuan kata dia. Nah, pada saat Ilham udah mulai memejamkan matanya, di sini Ilham itu merasakan seperti ada yang memperhatikan dia, mengintai atau sebagainya. Karena Ilham merasa ada yang memperhatikan dia pun membuka matanya dan menengok ke kanan, ke kiri, dan memang tidak ada siapa-siapa waktu itu. Ilham pun langsung ngomong di dalam hati, perasaan gue aja kali ya memperhatikan, apa gue gabung aja ya sama mereka di dalam tenda, lumayan bisa tidur bareng si Ayu sambil senyum-senyum. Entah di situ pikiran-pikiran kotor Ilham mulai bermunculan, dan dia pun bingung kenapa bisa berpikiran tidur bareng si Ayu. Bahkan dia pun gak kenal sama si Ayu ini, dan Ilham pun udah punya istri. Astagfirullahaladzim, kok bisa ya gue pikiran kayak gitu, untung cuma pikiran aja, ucap Ilham malam itu. Setelah itu Ilham melanjutkan tidurnya lagi. Singkat cerita, Ilham lagi tidur, entah itu Ilham tidur atau enggak, bahkan mungkin dia enggak sadar sama sekali. Dan tiba-tiba ada anak kecil putih tinggi, dan tingginya itu sekitar sedada si Ilham. Anak kecil itu pun menepuk pundak si Ilham dari arah kanan atau dari arah tenda si Ayu dan teman-temannya itu. Nah, anak kecil itu ngomong gini ke si Ilham, kak tolongin aku dong, mainanku tenggelam, tolong ambilkan kak. Sontak Ilham langsung kaget kan, entah di sini Ilham sadar atau enggak, atau bahkan tidak sadar sama sekali. Ilham pun langsung berdiri berkata ke bocah itu. Tiba-tiba anak kecil itu enggak ada dan berganti menjadi sosok wanita berambut panjang dengan style wanita Belanda dengan gaun merah kemerahan. Matanya keluar darah dan bola matanya itu enggak ada. Cukup segitu dulu dari cerita saya. Jangan lupa like and subscribe untuk mendukung channel ini lebih maju. Terima kasih.